Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Hartuti, mahasiswa UPBJJ Surabaya dengan NIM 877956182. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi tugas praktek PKM 5. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat? Sehat. Baik semuanya? Baik. Masih semangat? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Ayu di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita buka dengan bacaan doa. Salah satu teman silahkan memimpin doa. Ada berdoa. Ada berdoa. Kita doa. Tangan diikat kepala menunduk. Berdoa dengan bahasa yang satu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar di bab 8 yaitu ibadah haji dan kurban. Nanti kita materi pokoknya adalah belajar di ibadah haji. Di sini nanti Bu Ayu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti diharapkan bahwa anak-anak nanti dapat menjelaskan pengertian daripada ibadah haji. Anak-anak juga nanti diharapkan dapat menyebutkan rukun dan wajib haji, menceritakan secara singkat proses pelaksanaan ibadah haji, mengaitkan makna ibadah haji dengan perilaku kita sehari-hari. Dan nanti juga anak-anak di sini di pembelajaran hari ini nanti diharapkan juga dapat menghasilkan produk yang berupa miniatur manasik haji atau poster edukatif ataupun cerita edukatif bergambar tentang ibadah haji. Anak-anak semuanya siap? Siap. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Coba Bu Ayu mau tanya, rukun menurut anak-anak itu rukun ibadah haji itu rukun iman apa rukun Islam? Islam. Rukun Islam. Coba semuanya biar di pagi hari ini semuanya semangat, berdiri semua, kita ice breaking tentang rukun Islam. Yuk semuanya ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama, yang kedua,
Nah, alhamdulillah anak-anak sudah hafal tentang rukun Islam ya. Sekarang Bu Ayu mau bertanya nih. Siapa yang tahu tentang haji itu apa? Ya, silakan Mbak. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Boleh silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Alia. Ibadah mengunjungi Baitullah ke Mekah. Nah, jawabannya semuanya benar. Nah, sekarang kita lihat video singkat tentang serangkaian ibadah haji ya, dari awal hingga selesai. Ini video singkat. Mari bersama-sama kita lihat. Sekali dalam hidup. Seperti ibadah-ibadah lainnya, haji juga memiliki rangkaian tersendiri yang harus dilakukan sesuai urutan tanpa terlewat satu pun. Lalu, apa saja tahapan pelaksanaan ibadah haji dari awal hingga akhir? Mulai dari mandi sunat, memakai pakaian ihram, hingga mengucap niat dan membaca talbiyah. Saat wukuf, jemaah dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan. Di antaranya adalah mendengarkan khutbah wukuf serta memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran atau bermalam. Mabit di Musdalifah ini sendiri. Baik anak-anak, sudah melihat tadi rangkaian ibadah haji dari awal sampai tuntas di video singkat? Sudah? Alhamdulillah, sekarang sudah mulai memahami ya sedikitnya tentang rangkaian ibadah haji. Ini Bu Ayu juga akan menjelaskan materinya. Nah, di sini juga ada rangkaian ibadah haji ya. Dari rangkaian ibadah haji ini kita akan melihat yang pertama adalah tadi Bu Ayu sudah sampaikan di awal apa itu haji. Di sini bisa kita lihat haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, ya, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan dilakukan di tanah suci Mekah, dan pelaksanaannya melibatkan rangkaian ritual yang telah ditentukan. Di sini juga haji mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan juga ketakwaan, dan diharapkan mampu menghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini rangkaiannya apa saja? Di sini ada tahap 1 yaitu ada ihram. Ihram itu artinya mengharamkan atau menahan diri, ya. Nah, ada juga di sini tahap keduanya ada wukuf di Arafah seperti yang anak-anak lihat di video singkat tadi, ya. Terus ada juga di sini tahap ketiga ada mabit di Musdalifah. Mabit itu apa? Mabit itu bermalam, ya, di Musdalifah untuk beristirahat dan mengumpulkan apa? Kerikil, ya betul. Kerikil nanti digunakan untuk lempar jumroh di Mina. Nah, waktu mabit itu sendiri dimulai setelah matahari terbenam hingga menjelang fajar. Yang tahapan keempat di sini rangkaiannya yaitu lempar jumroh. Jumroh itu dalam bahasa atau dari kata jumroh yang berarti batu kerikil, atau dalam konteks ibadah haji ya, itu lempar jumroh berarti melemparkan kerikil kecil ke 3 tiang batu. Ya, ini dilakukan pada pagi hari 10 Zulhijjah di Mina. Ya, jemaah haji nanti semuanya akan melempar kerikil ke jumroh Aqobah. Melempar jumroh itu simbol daripada kita melempar setan, ya. Nah, dan melawan godaan. Setelah melempar jumroh sebagai larangan, ihram diangkat. Jadi ketika kita sudah melempar jumroh, sebagian larangan ihram itu kemudian diangkat atau dimulai. Nah, tahap kelima yaitu tahallul. Tahallul secara bahasa berarti diperbolehkan atau menjadi halal. Tahallulnya dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Dan kemudian setelah tahallul, jemaah diperbolehkan untuk memakai pakaian biasa. Kemudian tahapan selanjutnya di sini adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tahapan ke-6 adalah menyembelih hewan kurban. Dilakukan pada pagi hari di 10 Zulhijjah di Mina. Di sini adalah bentuk kepatuhan manusia atau umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Dan itu nanti daging kurbannya didistribusikan ya kepada fakir miskin, keluarga dan jemaah haji lainnya. Tahap ke-7 yaitu tawaf ibadah. Tawaf ibadah ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Tawaf ibadah merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 kali dan dilakukan dalam keadaan suci.
Nah, kemudian ada tahap ke-8 yaitu sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil mengelilingi apa? Berlari-lari kecil atau berjalan mengelilingi bukit Safa dan Marwah sebanyak berapa? 7 kali. Dan di sini juga mengenang perjuangan Hajar dalam mencari air ya untuk Ismail. Sa'i ini dimulai di Safa dan berakhir di Marwah. Nah, tahapan yang ke-9 yaitu tadi mabit di Mina atau bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tahapan ke-10 adalah lempar jumroh kembali dilakukan pada hari tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Melempar 7 batu ke masing-masing jumroh. Ula jumroh terdekat, wusta jumroh tengah dan akobah jumroh terjauh. Melambangkan penolakan terhadap godaan setan dalam kehidupan. Dan tahapan penutupnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu apa? Tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah, menandakan selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Jemaah berdoa dan memohon keselamatan. Kemudian kembali ke tanah air atau ke negara sendiri-sendiri. Sudah paham? Baik, kita nanti akan buat 3 kelompok. Silahkan nanti tiap-tiap kelompok boleh menghasilkan produk dari apa yang tadi kita pelajari ibadah haji. Nanti boleh berupa poster, boleh berupa komik, boleh berupa miniatur yang mencerminkan atau menggambarkan tentang ibadah haji, yaitu Ka'bah. Sudah siap? Silahkan membentuk 3 kelompok dan silahkan ngambil bahan-bahannya yang ada di depan. Boleh membuat produk poster, komik maupun miniatur Ka'bah mungkin seperti itu. Silahkan. Mas. Sudah selesai? Alhamdulillah. Kelompok mana dulu yang bersiap untuk presentasi maju ke depan? Kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan presentasi. Dan yang lainnya mohon mendengarkan dan menyimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat poster pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama mikot, kedua tawaf, dan ketiga sa'i, keempat wukuf, kelima jumrah, keenam tahallul, ketujuh kembali ke Mekah, kedelapan kembali ke Mina, ke-9 melakukan tawaf, dan ke-10 kembali ke tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari poster ibadah haji. Di sini ada tentang ibadah haji.
Barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah namun tidak melakukannya, maka dia akan mati seperti matinya orang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat miniatur Ka'bah. Bahan-bahannya ini kertas buffalo hitam sama krayon, spidol, dan gunting. Maka untuk ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya sudah mengerjakan produk dan proyek masing-masing. Ada pertanyaan? Sudah paham? Alhamdulillah, kita tetap semangat, tetap belajar di rumah nanti, kita menjadi anak yang soleh-solehah, amin. Silahkan, ya di akhir pembelajaran ini kita baca doa terlebih dahulu sebelum kita pulang ya. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Terima kasih dari Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.